Semua ulama-ulama kita itu mustahil mereka bisa menulis kitab, merumuskan sesuatu, inovasi, penemuan baru, kecuali pasti rahasianya ini. Salat Al-Quran. Ada orang mengkaji Al-Quran, tiba-tiba menemukan penemuan. Ya, Ibnu Firnas baca surah Al-Mulk ayat 19. Ya, ketika membaca ayat itu, Allah awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Apa engkau tidak analisis, perhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara dengan dia mengepak-ngatukan sayapnya, dijaga oleh Allah. Kalau nggak dijaga nggak bisa terbang. Maka dilihat, oh Allah berkehendak bisa terbang. Karena apa? Kepak-katup sayap. Dilihat, dianalisis, bikin modifikasi sayap burung, terbang, naik ke atas bukit, sampai bisa terbang 20 meter. Ngelihat ke bawah, jatuh, meninggal. Nah, betul, ketika meninggal dan meninggalkan karya yang kelak itu jadi prototipe pesawat terbang di kemudian hari. Ya, ada lagi Jabir bin Hayyan, baca Al-Hadid, Quran surah 57, ayat 25 sampai 26. Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi dari langit. Besi bisa turun dari langit. Dilihat apa itu besi. Dicari besi. Sekarang terbukti meteor ada yang bahannya dari besi. Ya, turun dari langit. Waktu itu bingung, apa ini besi? Apa sih besi itu menarik? Dibawa ke labnya besi. Dianalisis, dikeluarkan sampai ke atom terkecilnya. Dianalisis sampai sumber-sumbernya. Sampai sekarang nomor atom besi itu terambil dari Al-Quran. Nomor atom besi Fe verum, F besar E kecil. Nomor atomnya 26. Ya, setiap atom itu punya isotop untuk menjaga stabilitas atom. Saya dulu belajar kimia. Ya. Nomor 55, 56, 57, 58. Ada 4 isotopnya. Yang paling stabil isotop nomor 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Itu ada sejarahnya. Bukan John Dalton yang pertama kali menemukan atom. Jabir bin Hayyan. Ya, saya baca, kalau lagi kosong-kosong saya pergi ke toko buku. Saya beli tuh buku kimia, buku fisika, matematika, latihan, lihat-lihat. Nggak tahu nanya. Buka YouTube, lihat, belajar. Saya baca, Pak. Ada anak mahasiswa datang, kamu dari mana? Kedokteran, Ustaz. Mau belajar apa? Ini, kamu bawa modul kamu kedokteran semua ke sini. Terangkan pada saya baru ajarkan pada kamu pengetahuan yang kamu inginkan. Jadi saya senang belajar. Baca. Dan ketika kita pelajari, ternyata semua relasinya dengan Islam itu tinggi. Ya, saya sering bahas. Fisika juga banyak kaitannya. Fisika itu paling banyak. Karena fisika itu kaitan dengan metafisik. Metafisik paling tinggi itu ya belajar agama. Agama itu ya Islam. Makanya ketika orang belajar fisikanya benar, itu pendekatan ke Allahnya tinggi. Ya, dari bab pertama aja, bab gaya kan di fisika pertama kan. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong, apa yang masuk itu yang keluar, yang masuknya kecil, mukul kecil, maka bunyinya kecil, mukul besar, bunyinya besar. Imannya sedikit, amalnya sedikit. Imannya kuat, amalnya makin kuat. Ya. Hukum gayanya, gaya berbanding lurus dengan tekanan, F berbanding lurus dengan P. Ketika orang ingin bergaya menunaikan ibadah, tidak akan luput dari tekanan. Ada hambatan. Apa di antara hambatannya? Banyak. Ada hambatan pribadi, hambatan di tengah. Mau berangkat ke masjid tiba-tiba hujan. Bagaimana mengatasinya? Rumusnya turunkan. Mau ke masjid hukum jamak qashar, S sama dengan V dikali T. Jarak, ya, kecepatan dikalikan dengan waktu. Ya, mencari kecepatan S sama dengan S dibagi T, V sama dengan S dibagi T. Jadi ketika kita mau ngukur ke Bandung, kecepatannya berapa supaya nggak dikosor? Nyampe. Makanya kalau mau ke Semarang pakai pesawat karena kecepatannya tinggi, waktunya semakin cepat. Ya, berangkat kemudian jam 11, nyampe jam 12, zuhur aja belum. Apa yang mau dikosor? Jelas kan? Ini kita belajar tuh begini, ditarik ke akhlak, nyambung. Akhlak, F, gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, semakin banyak gaya, semakin tertekan. Akhlak. Banyak pokoknya. Oh, pokoknya indah deh, kalau belajarnya benar tuh enak.